بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتقى. Para habaib, para alim ulama, para kiai, wabil khusus dua-duanya, satu. Wabil khusus guru saya yang saya cintai, Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham, dengan tiga bidadarinya, insyaallah ditunggu yang keempat ya. Saya baru berani dua, belum berani tiga. Belum ada sebenarnya. Mudah-mudahan insyaallah yang terbaik. Yang saya muliakan Pak Kapolres Bogor, terima kasih atas undangannya, dan mudah-mudahan insyaallah Kabupaten Bogor ini senantiasa aman, makmur, berkah. Dan juga semua jamaah yang hadir, mohon maaf ada para kiai, para asatiz yang saya tidak sebut satu persatu. Ibu-ibu, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan tiga hal. Yang pertama, belajar menerima dan menghormati perbedaan. Perbedaan antara suami istri, perbedaan antara orang tua serta anak, perbedaan sebagai bos di dalam satu perusahaan bersama anak buahnya, perbedaan bersama guru kita, perbedaan dengan lingkungan dan jamaah, perbedaan dalam mengambil keputusan, apalagi keputusan yang terkait dengan kepentingan negara kita. Ibu-ibu harus mempercayai dan memahami perbedaan itu sunnatullah. Ada pagi, ada malam. Ada laki, ada perempuan. Ada matahari, ada bulan. Ada terang, ada gelap. Itu namanya perbedaan. Dan disitulah berjalan dunia ini. Dan sama kita juga memiliki perbedaan dalam pandangan. Jangankan dalam hal agama, dalam segala aktivitas, urusan, bahkan urusan rumah tangga selalu ada perbedaan. Bagaimana cara menjalani kehidupan dalam rumah tangga, perbedaan antara suami istri. Walaupun keputusan terakhir yang mengambil kebijakan adalah suami, karena beliau sebagai imam. Tapi bagaimana bisa suami menerima perbedaan dengan pendapat istrinya? Perbedaan dalam hal agama. Kalau saya memberikan contoh, banyak contoh perbedaan-perbedaan. Jangankan di antara ulama, di antara sahabat pun. Ada yang menyampaikan pendapatnya, tapi tidak menghina pendapat sahabat yang lain. Ada yang justru lebih
cenderung kepada istilah netral atau mendiamkan diri. Sebagaimana Abdullah bin Abbas ketika ada orang bertanya, apa pendapatmu dalam persoalan ini? Beliau langsung bertanya sama orang yang mempertanyakan persoalan ini, apakah kamu sudah bertanya yang lain? Maksudnya sudah tanya sahabat-sahabat yang lain? Beliau berkata, ya, saya sudah tanya. Saya sudah tanya Muadz bin Jabal, saya sudah tanya. Tapi saya sekarang tanya antum, apa jawabannya? Beliau berkata, jawabanku sama dengan jawaban mereka. Makanya sikap ulama terhadap pertanyaan awam harus berhati-hati. Sebelum mereka bertanya, harus kita tahu apakah ini betul ingin mencari kebenaran atau hanya ingin mencari berdebat antara ulama. Harus kita berhati-hati. Makanya sikap bertanya. Kalau ada orang menajukan bertanya kepada saya punya kebiasaan. Sudah tanya sebelumnya, contoh, ya sudah saya tanya Ustaz Arifin Ilham. Saya jawab, udah jawaban saya sama dengan Ustaz. Saya tidak ada jawaban lain. Mengapa? Untuk menjaga kebersamaan. Ada lagi? Oh, air. Terima kasih. Apalagi jamaah sekalian, kita sebentar lagi menghadapi pemilu 2019. Yang menyedihkan saya, Indonesia belum belajar menerima perbedaan. Hitam atau putih. Kalau hitam berarti terima caci maki dari putih. Memilih putih berarti tunggu ujian dari hitam. Kita belum bisa belajar bagaimana menerima perbedaan. Jangankan dalam hal politik, dalam hal agama masih berdebat. Padahal kalau kita kembali kepada zaman Rasulullah SAW, Rasulullah ada, Rasulullah guru sahabat, Rasulullah imam sahabat, sahabat yang paling faham bahasa Arab, yang paling pandai memahami wahyu, yang paling memahami isi Al-Quran, makna dan maksud dari asbabun nuzul, tapi mereka terjadi di antaranya adalah perbedaan. Dan Rasulullah SAW membenarkan ijtihadnya dua-duanya, tidak pernah menyalahkan salah satu. Dan selalu saya sampaikan, dalam pemilu kita boleh memilih siapapun. Kita mengikuti hati nurani kita. Yang memilih nomor satu itu hakmu, tapi anda tidak berhak mencaci maki nomor dua. Kita umat Islam belajar bersopan akhlak kita. Sesama Muslim, termasuk awam, itu tidak layak caci maki. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau tidak bisa berkata yang baik, diam. Saya senang sekali ketika berkali-kali bertemu dengan guru yang kami cintai, Habib Rizik. Beliau selalu berpesan, saya dengar sendiri pesan beliau. Kita dukung si A, tapi kami tidak berhak mencaci maki si B. Silahkan dukung, tapi hati-hati jaga mulut kita. Jangan nampak dalam mata kita Indonesia negara yang terbesar sedunia, tapi mohon maaf, ulamanya justru mengutamakan caci makian. Rusak nama Islam kita. Dan ini yang menjadi sumber masalah pertama kali di Timur Tengah. Karena mereka tidak menerima perbedaan pemilu atau perbedaan politik. Itu langkah awal, bukan soal agama. Jangan ada yang menipu kita. Oh, yang terjadi di Timur Tengah antara Sunnah sama Syiah. Bohong.
Tidak benar itu. Saya orang sana, saya tinggal di sana, saya tahu persis. Di Madinah ada Syiah. Sekian tahun kita bersama-sama, tidak pernah ada masalah. Di Irak ribuan tahun hidup antara Ahlus Sunnah sama Syiah. Di Yaman ribuan tahun antara Zaidi sama Ahlus Sunnah. Bahkan ada hubungan keluarga, menantu, martua, sana sini, tercampur dengan keluarga menjadi keluarga besar. Tak pernah ada masalah yang dibawakan sekarang isu-isu ini perang antara Sunnah sama Syiah. Tapi kalau kita kembali kepada sejarah, awal sebab terjadi konflik di Timur Tengah, Suria, Irak, Mesir, Yaman dan yang termasuk Libya, Tunisia, awalnya karena pemilu politik. Perbedaan tidak diterima, mulai caci makian, akhirnya mengakibatkan perpecahan. Contoh yang kita sangat menyedihkan, Irak dari tahun 90, sekarang 2018. Irak sampai sekarang belum bisa menjadi negara yang makmur dan aman. Kepentingan politik sayang sekali tercampur dengan tangan luar, Amerika dan selain baginya. Mereka termasuk ikut campur urusan negara Irak. Apa yang akan terjadi? Terjadi jatuhnya Saddam sampai sekarang. Berubah pemerintah, berubah DPR, berubah MPR, berubah presiden, terjadi pemilu berapa kali, sampai sekarang Irak tidak bisa aman. Suria sama, Yaman sama. Sekarang Yaman yang sudah mati karena kelaparan, anak-anak sudah 1 juta yang tewas mati karena kelaparan. Sekarang terancam 4 juta anak-anak akan mati karena kelaparan, karena tidak bisa diobati dan tidak bisa disampaikan makanan yang sehat. Dan kembali dulu, apa cerita awalnya? Politik, kepentingan politik. Yang menjadi korban bukan orang politisi. Orang politisi enak, tinggal naik pesawat pribadi keluar negeri nikmati. Beralasan kita lagi rapat, kita mencari kepentingan, mencari perbaiki, kita ingin negara kita lebih baik. Tapi yang menjadi korban rakyatnya, dijadikan kambing hitam. Yang saya khawatir, ini sekarang giliran Indonesia. Dan itu pun bukan karena kita, tapi ternyata agenda yang dibuatkan oleh orang luar menjadi samaan dengan yang kita sediakan. Artinya, kalau bukan kita yang bersalah, bukan kita yang menjadikan mereka meluangkan kesempatan untuk ikut campur urusan negara kita, mengakibatkan perpecahan yang kita khawatirkan. Makanya jemaah sekalian, jangan sampai Indonesia kehilangan nikmat aman. Susah urus negara itu di mana-mana. Ada kesalahan pemerintah itu di mana-mana. Banyak hal yang belum ada keputusan dari presiden itu di mana-mana. Tapi yang tidak ada di mana-mana, kehilangan nikmat aman. Dan tunggu, dan antum akan ingat cerita apa yang saya sampaikan. Suria sudah berapa tahun konflik? Sudah berapa tahun? 6 mau ke 7. Dan ingat perkataan saya, tidak akan selesai masalah di Suria. Biarpun digantikan presidennya, Basharul Asad digeser, diangkat presiden baru, jangan harap kembali Suria sebagaimana masa lalu. Libya, sampai sekarang, setiap hari perang saudara. Kalau masih perang sama musuh, alhamdulillah syukur kita menghadapi musuh. Yang menjadi masalah perang saudara. Alhamdulillah di Indonesia masih ada nikmat aman.
Ada orang bertanya sama saya, Syekh, dukun siapa? Nomor 1 atau nomor 2? Saya berkata, saya mendukung diri saya. Saya tidak peduli siapa presiden kita. Saya tidak peduli. Yang saya pedulikan, presiden yang tanggung jawab, yang amanah dan jujur, yang mampu membawa Indonesia menjadi mulia di mata Allah dan mulia di mata dunia. Itu yang saya pedulikan. Dan itu yang saya selalu berdoa. Ya Allah, berilah kepada kami dan umat Islam di Indonesia petunjuk memilih yang terbaik. Kita tidak tahu yang mana yang terbaik. Kita tidak tahu. Jangan ada yang merasa diri pilihan kita yang terbaik. Jangan percaya pilihan diri kita. Serahkan kepada Allah dan selalu pilihan kita tergantung permohonan kita kepada Allah. Di setiap salat kita, bahkan kalau boleh di setiap sujud kita, minta petunjuk, ihdinas siratal mustaqim. Allahumma rabb Jibril wa Mikail wa Israfil, fatiras samawati wal ard, alimal ghaibi wasyahada, anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Ihdini lima ikhtalafa fihi minal haqqi bi'idhnik innaka tahdi man tasha ila siratim mustaqim. Ini doa Nabi kita setiap salat tahajud. Kita minta sama Allah SWT, dengan perbedaan ini ya Allah, mohon petunjuk kepada jalan yang benar. Kalau sudah kita melakukan ikhtiar kita dan tidak terlepas dari doa, setiap saya memimpin jamaah umrah, saya haruskan semua jamaah mendoakan Indonesia. Satu kali tawaf, doa khusus Indonesia. Satu kali sa'i marwah, safa marwah, doakan Indonesia. Di setiap kita salat, saya minta sama jamaah, doakan Indonesia. Itu merupakan wajib, bukan sunnah. Wajib mendoakan negeri kita dengan berbagai masalah yang dihadapi oleh negara lain. Jangan sampai kehilangan nikmat aman di negeri kita Indonesia. Nabi Ibrahim ketika Allah perintahkan untuk berpindah dari Palestina ke Makkah, padang pasir, kering, tidak ada tanda kehidupan, tidak ada makhluk, tidak ada manusia. Apa permintaan pertama Nabi Ibrahim memohon kepada Allah? Memohon, wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada amina warzuq ahlahu minas thamarat. Sebelum memohon rizki, kemakmuran untuk negerinya Makkah, Nabi Ibrahim meminta nikmat aman. Karena adanya nikmat aman, datanglah rizki ke negeri kita. Adanya nikmat aman, mudah aktivitas kita. Adanya nikmat aman, nyaman anak-anak kita pulang pergi ke sekolahannya. Adanya nikmat aman, kita masih bisa mencari nafkah dan rezeki untuk urus keluarga kita. Adanya nikmat aman, beraktivitas ibadah pun lancar dan mudah. Kalau kehilangan nikmat aman, kita tidak bisa apa-apa. Hidup masih hidup, tapi susah payah. Saya beberapa waktu lalu saya ke Palestina. Di Palestina, jamaah berkeinginan untuk tahajud di Masjidul Aqsa. Kita sepakat jam 2 jalan, jam 2 subuh, siap-siap naik bis, dan kita jalan ke Masjidul Aqsa. Masjidul Aqsa posisinya ada di dalam sebuah kota tua. Kota tua, bagarnya dan temboknya cukup tinggi, dan ada pintu-pintu di setiap area. Kita masuk, setiap pintu ada pasukan Israel menjaga. Begitu kami masuk di dalam kota tua, banyak gang-gang di dalamnya, dan kita harus berhati-hati menghitungkan nomor dan nama jalan. Karena bisa kita masuk, tapi salah keluar jalan. Karena semua gang-gangnya mirip, sama. Di dalam kota tua ada orang kampung,
ada Yahudi, ada Nasrani, ada orang warga Palestina, ada rumah-rumah, ada gereja, ada musalla, ada toko-tokuan. Kita kira-kira jalan kaki 7 sampai 8 menit dalam kota tua itu, sampai ke Bagar atau pintu yang kedua. Begitu sampai pintu yang kedua tertutup, ada pasukan Israel. Dan saya menerima informasi pasukan Israel membawa senjata standby, dalam keadaan standby. Siapapun yang dicurigakan langsung ditembak mati. Bukan diperiksa. Ini dicurigakan, diperiksa. Tapi mereka tidak. Dicurigakan, ditembak mati. Itu perintahnya. Begitu sampai ke pintu yang kedua, untuk masuk ke area Masjidul Aqsa, pintunya tertutup. Kami tunggu hampir 2 jam jamaah sekalian. Sambil jamaah gelisah. Di samping kanan kiri saya lihat ada bendera Brazil. Subhanallah, ini tim bola nih. Saya fikir tim bola. Biasa kalau Brazil ya kan pemain bola. Oh ternyata mu'allaf dari Brazil. Mu'allaf dari Inggris. Mu'allaf dari Amerika. Semua datang berkunjung. Saya merasa bangga sebagai orang Muslim. Alhamdulillah berkembangan Islam di mana-mana. Jangan Islam maju di negara luar, tapi na'udzubillah mundur di negara kita Indonesia. Sambil jamaah gelisah. Di samping saya ada seorang bapak sudah tua duduk, warga Palestina. Saya berdialog dengan dia bahasa Arab. Ya kan saya orang Arab, bisa bahasa Arab kan. Saya berdialog dengan beliau. Kapan mau dibukain pintu? Ya terserah mereka. Kok terserah mereka sih? Kita kan mau salat, bukan mau perang. Beliau mendengar suara dan nada suara saya sepertinya emosi. Dia liatin ke saya, kamu orang baru ya datangnya. Ya baru ini pertama kali ini. Oh ya wajar ya, biasa. Orang yang baru-baru itu begitu emosi. Kita aja sudah biasa 60 tahun seperti ini. Kita 60 tahun. Baru saya sadar. Ternyata kita mohon maaf Bapak Ibu, kita belum diuji, kita belum apa-apa. Belum apa-apa. Sampai jam 4 baru dibukain pintu. Begitu kita masuk, area yang begitu besar, halaman-halaman masjidnya, kita menuju ke Masjidul Aqsa, dan kira-kira sudah subuh mau dekat. Saya begitu masuk Masjidul Aqsa, saya tidak sempat salat tahajud. Saya tidak memanfaatkan waktu yang tersisa untuk salat witir. Tapi apa yang saya lakukan begitu masuk masjid, saya tidak salat tahiyatul masjid. Tapi saya langsung begitu masuk Masjidul Aqsa, saya sujud syukur. Kenapa saya sujud syukur? Karena apa yang terjadi di saat kami terhalang di depan pintu tidak bisa salat tahajud, dan terserah mereka kapan mereka hendaki bukain pintu, saya ingat Indonesia. Di saat itu saya ingat Indonesia. Alhamdulillah belum ada pasukan atau aparat keamanan yang melarang kita ke masjid. Belum ada. Yang saya khawatir nanti ada satu saat terjadilah di Indonesia kalau kita tidak menjaga. Jangan ada yang berkata, tidak mungkin terjadi. Sama juga di Palestina dulu-dulu, tidak mungkin terjadi. Sama juga di Irak bahasanya, tidak mungkin terjadi. Sama juga di Suriah, tidak mungkin terjadi. Apa yang terjadi sekarang? Tidak ada yang nyangka itu terjadi semua. Tapi mereka tidak sadar, menwaspadai dan menjaga kebersamaan dan kebersatuan. Ada perbedaan, maklumi dan fahami sampai hari kiamat tidak akan bisa terjadi umat Islam bersatu. Jangan harap. Umat Islam bersatu, satu pandangan, satu ijtihad, satu pemahaman, jangan harap karena itu lawan sunnatullah. Allah menciptakan kita dengan adanya perbedaan. Tapi kita bisa dan mampu merapatkan saf kita, menyatukan kita, merapatkan hati kita, saling cinta, saling menjaga, walaupun ada perbedaan di antara kita.
Saya sering melihat beberapa majlis ulama ketika ada kunjungan Mufti Arab Saudi ke Madinah, Syekh bin Baz waktu itu. Beliau kalau datang ke Madinah, biasa kumpul ulama Madinah. Di antaranya ulama Madinah ada Syekh Al-Albani. Di dalam majlis ilmu ada pertanyaan yang diajukan kepada Syekh bin Baz mengenai haji Rasulullah. Apakah Nabi Muhammad haji tamattu atau haji qiran? Tapi cuba akhlak Syekh bin Baz. Apa beliau berkata? Apakah ada Al-Imamul Albani di majlis kami? Karena Syekh bin Baz buta, dia tidak bisa melihat. Ada Imamul Albani di majlis kami? Mereka menjawab, beliau ada. Kenapa beliau bertanya khusus Al-Albani? Karena ada perbedaan antara bin Baz sama Al-Albani masalah haji Rasulullah. Apakah qiran atau tamattu? Makanya Syekh bin Baz sengaja bertanya supaya menjaga akhlak ulama untuk menyampaikan pendapatnya sendiri. Habis selesai jawaban bin Baz, mereka tanya lagi sama Al-Albani. Al-Albani pun jawab dan dua-duanya membawa dalil dan ijtihad. Tapi selesai majlis, sama-sama salaman, saling menghormati dan saling memuliakan. Dan banyak contoh yang lain. Masalah maulid, masalah kunut subuh, masalah zikir jama'i, masalah tarawih 11 atau 23. Banyak contoh. Perbedaan itu seharusnya tidak mengakibatkan permusuhan. Itu yang namanya perbedaan yang tidak sehat. Tapi adanya perbedaan itu justru menunjukkan kekayaan ilmu agama kita. Ada satu kisah masyhur di dalam sunnah Nabi Muhammad SAW ketika Rasulullah SAW memerintahkan sahabatnya untuk salat asar di Bani Quraidah. Bani Quraidah penduduk Madinah. Mereka telah membuat perjanjian sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka kalau tidak mau terima Islam, ya silahkan, tidak apa-apa, terserahmu. Tapi ada syarat. Kamu boleh diam di Madinah, tinggal di Madinah, tapi kamu tidak boleh bersama musuh melawan kami. Kalau kamu tidak mau bersama kami melawan musuh, boleh. Diamkan dirimu. Tetap kami jaga, anda bisa hidup di Madinah, nyaman, aktivitas, berbisnis, berkehidupan, tidak ada yang mengganggumu. Ada sepakatan. Ternyata Bani Quraidah mengkhianati perjanjian. Maka Rasulullah SAW mengirimkan utusan sahabat, beberapa kelompok sahabat untuk menghadapi mereka. Mencari alasan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW selalu bertanya, ma hamalaka ala hadha? Apa yang membuat kamu mengkhianati? Rasul tidak suka menyalahkan, tapi Rasul bertanya, kenapa kamu berbuat ini? Apa yang menyebabkan kamu berbuat ini? Ma hamalaka ala hadha? Rasul memerintahkan sahabat, kalian salat asar di Bani Quraidah. Maksudnya salat asar di kampung Bani Quraidah. Mereka habis salat zuhur sama Rasulullah SAW, mereka jalan. Di dalam perjalanan tiba waktu asar. Bu, masih sama saya? Di dalam perjalanan tiba waktu asar. Perintah Rasul apa? Bu, perintah Rasul apa kepada sahabatnya? Salat asar di Bani Quraidah. Maksudnya apa? Jelas perintah Rasul. Salat asar di Bani Quraidah. Kalau saya berkata salat zuhur di Az-Zikra, apa artinya salat zuhur di Istiqlal? Apa yang ditafsirkan? Salat zuhur di Az-Zikra, sudah jelas, tidak perlu dibagi maksud. Kalau ada orang berkata, bu, kita nanti bertemuan dan salat zuhur di Masjid Az-Zikra. Maaf ibu, maksudnya apa?
Perlu enggak kita tanya itu? Dah perlu, sudah jelas, dah bagi maksud. Mada Bu, kita bertemuan nanti di pengajian tabligh akbar di Masjid Az-Zikra, di ruang Khadijah, ya. Maksudnya apa? Ya, dah bagi maksud, sudah jelas. Kok maksudnya apa sih? Makanya ketika ada perintah dari Rasul, sahabat tidak tanya maksudnya apa. Langsung mereka menerima perintah salat asar di Bani Quraidah. Di dalam perjalanan belum sampai ke kampung Bani Quraidah, tiba waktu asar. Golongan sahabat pecah bagi dua. Golongan A berkata, inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. Salat lebih baik di awal waktu. Kami mau salat. Golongan B, kami tidak mau salat. Kami ikuti perintah Rasul, salat di Bani Quraidah. Mereka sempat berdebat. Berkata si A, betul, Rasul perintahkan kita salat di kampung Bani Quraidah. Tapi ini sudah tiba waktu salat, sedangkan kita belum sampai Bani Quraidah. Maksudnya Rasul, ini sekarang mereka tafsir, bagi ta'wil. Maksudnya Rasul, salat di Bani Quraidah artinya cepatlah jalan agar ketemu asar di Bani Quraidah. Jangan berlambat-lambat di dalam perjalanan. Kata golongan B, mohon maaf, kami tidak mau bagi maksud, kami tidak mau bagi tafsir, kami tidak mau bagi ta'wil. Rasul berkata, salat asar di Bani Quraidah, kami ikuti perintah yang jelas, salat asar di Bani Quraidah. Terjadi perbedaan ijtihad. Golongan A, salat asar di Bani Quraidah di jalan, golongan B, salat asar di Bani Quraidah. Begitu mereka sampai ke Bani Quraidah, di kampung mereka, sudah tiba salat maghrib, sedangkan mereka golongan B belum salat asar. Ini kan masalah atau tidak? Selesai masalah, selesai urusan sama Bani Quraidah, mereka kembali. Ya Rasulullah, alhamdulillah masih ada Rasul. Masih ada Rasul. Membenarkan, ya Rasulullah, terjadilah dalam perjalanan kami, dan mereka menceritakan. Ada sebagian dari kami salat di jalan, ada sebagian mempertahankan tidak salat sampai ke Bani Quraidah. Ya Rasulullah, siapa yang benar? Siapa yang benar? Rasulullah SAW menjawab apa kira-kira? Sekarang pertanyaan saya kepada ibu-ibu. Yang benar A atau B? Yang berkata A angkat tangan. Tak apa-apa, jangan malu. Yang berkata B angkat tangan. Tapi yang diam angkat tangan. Rasulullah SAW menjawab, dua-duanya benar. Dua-duanya benar. Kenapa Rasul membenarkan dua-duanya? Karena itu terjadi menarahkan mereka ke ijtihad. Dan ijtihad likulli mujtahidin pasti mendapatkan pahala. Al-mujtahid in asaba falahu ajran wa in akhta falahu ajr wahid. Kalau orang yang berijtihad, kalau dia benar ijtihadnya dapat 2 kali pahala. Kalau salah ijtihadnya bukan dapat dosa, tapi dapat 1 kali pahala. Makanya jemaah sekalian, kenapa kita sering harus kembali kepada ulama? Kalau ada misal, saya menjawab A, Kiai Ustaz Arifin Ilham menjawab B. Anda sebagai orang awam menerima jawaban, jadikan anda 2A sama B menjadi wawasan dan tambahan kekayaan ilmu. Bukan untuk berdebatkan antara saya sama kiai kita. Jangan kita berkata, enggak, saya suka Ustaz Arifin, sama saya ini enggak jelas, enggak mau saya. Saya lebih cinta Ustaz Arifin, jadi saya lebih milih jawaban Ustaz Arifin.
Kalau Syekh ini dari Arab, tak tahu dia. Ini yang tak benar. Sudah mau milih, milih saja. Tidak usah berbicara panjang lebar. Suka Ustaz Arifin, ikutlah Ustaz Arifin. Apa ijtihad beliau, apa jawaban beliau, tapi tidak menyanggung jawaban pihak lain. Itu yang harus kita lapangkan dada kita untuk menerima perbedaan. Saya mendengar Ustaz Arifin berkata ini, saya mendengar Ali Jabir berkata ini. Sebenarnya saya lihat dua-duanya bagus, tapi saya milih Ustaz Arifin. Tak apa-apa. Tak apa-apa. Anda tidak salah memilih salah satunya. Tapi jangan Anda mencari seenak-enak. Oh, kalau saya lagi di Jakarta, saya mau ikut Ustaz Arifin. Tapi kalau saya lagi di Rawamangun, nah saya mau ikut Ali Jabir. Oh, tidak boleh begitu. Jadi seenak-enak mencari yang mudah. Oh, kayaknya jawaban Ustaz Arifin kayaknya lebih enak. Oh, udah saya. Jangan ikuti hawa nafsunya. Tapi selalu ada niat di hati ingin mencari kebenaran. Faham, Bu? Berarti jamaah sekalian kembali, tolong jaga kebersamaan kita. Ikutilah hati nuranimu. Percayalah kepada ulama kita. Minta nasihat dan masukan ulama kita. Para habaib kita. Mintalah nasihat dari mereka. Di luar kita menerima nasihat dan pimpinan mereka, jangan terlepas dari doa. Jangan Anda berkata, saya cukup dengan nasihat. Anda terima nasihat, tapi jangan melepaskan doa untuk Indonesia. Selalu memohon, Ya Allah, berilah kepada aku petunjuk, agar kami mampu memilih pemimpin yang takwa, pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah, pemimpin yang jujur, pemimpin yang mampu melayani rakyat dan mampu mencintai agamamu, Ya Allah. Kita doa. Sudah faham? Yang terakhir, dalam kesempatan ini saya mengajak jamaah sekalian, waktu habis ya? Saya sebenarnya malu sama guru saya ini. Beliau tadi bilang, ini sudah waktunya buat antum. Sepuas-puasnya. Kalau sepuas-puasnya, kayaknya sampai malam Pak Kiai ini. Dalam kesempatan ini, saya mengajak jamaah sekalian untuk menghayati sebuah doa. Tolong perhatian, yang mau nulis boleh, yang mau rekam boleh, yang mau dengar baik-baik boleh. Karena apa yang saya bahas betul-betul terkait dengan hari-hari kita. Semua hafal doa ini, saya yakin semuanya hafal. Pertanyaannya, apakah pernah menhayati dan memaknai isi doa ini atau tidak? Doanya doa bangun tidur. Hafal enggak? Coba, apa doa bangun tidur? Masya Allah. Ini Masya Allah, murid antum luar biasa hafal doanya ini. Dibacakan setiap bangun tidur? Pertanyaan saya, faham gak isinya? Hah? Ayo, siapa yang bisa tafsirkan isinya? Isinya apa? Saya mau dengar dari ibu-ibu. Isinya apa? Siapa ibu-ibu yang mau jawab isinya? Ya, Bu. Jangan foto. Ini yang mau jawab isinya apa? Tafsirnya doa tadi. Bu, siapa? Hah? Ini mau jawab.
Artinya aku bersyukur telah dihidupkan setelah dimatikan. Apa? Maaf, suara boleh lebih. Bersyukur setelah dihidupkan kembali setelah dimatikan. Hidupkan kembali setelah kematian. Iya. Terus? Dan apa lagi artinya? Aku bersyukur telah. Wa ilaihin nusyur. Wa ilaihin nusyur. Dan kepada engkau lah tempat aku kembali. Luar biasa. Betul kan? Betul? Kok ragu-ragu ibu-ibu? Betul ya? Alhamdulillah yang telah menghidupkan sesudah matikan. Dan kita semua akan kembali. Faham gak makna daripada doa ini? Faham betul? Faham betul? Ada yang menarik enggak? Kira-kira yang menarik doa ini apa? Setelah kematian dihidupkan. Ketika saya baca doa ini, muncul perasaan penasaran. Judul doanya apa? Judul doanya apa? Doa. Ada enggak di dalam doa itu bahasa bangun tidur? Kok bisa ya? Doa bangun tidur. Hidup sesudah mati. Astaghfirullahalazim. Gimana ini? Itu yang membuat saya berpikir, ada apa bahasannya hidup sesudah mati? Sedangkan judul doanya bangun. Kenapa tidak ada di dalam doa itu Alhamdulillah yang telah membangunkan sesudah tidur, wa ilaihin nusyur? Kok kenapa ada bahasa hidup dan mati? Membuat saya berfikir dan menggali, mencari tahu. Memohon ya Allah berikan jawabannya. Ada apa di setiap malam hari kita ada bahasa mati dan tidur, mati dan hidup. Tidak ada bahasa tidur dan bangun tidur. Menggali, mencari tahu, sampai saya menemukan hadis yang kedua yang dibawakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Hadis diriwayatkan Imam Abi Daud dan ada beberapa riwayat. Judulnya sama. Judulnya namanya doa bangun tidur. Ternyata saya menemukan doa bangun tidur ada dua macam. Yang satu banyak umat Islam hafal, tapi yang satu lagi jarang umat Islam hafal. Padahal maknanya lebih dalam daripada doa yang kita hafal. Yang isinya Alhamdulillah alladhi afani fi jasadi wa radda ilayya ruhi wa adhina li bi dhikrihi. Saya ulang lagi. Alhamdulillah alladhi afani fi jasadi wa radda ilayya ruhi wa adhina li bi dhikrihi. Yang artinya, ini menjadi doa yang kedua, doa bangun tidur. Yang artinya ketika bangun tidur kita membaca Alhamdulillah yang telah memberikan afiat di jasadku. Wa radda ilayya ruhi, kembalikan ruhku. Ini membuat saya bertambah penasaran. Kembalikan ruhku. Wa adzina li bidzikri, dan mengizinkan untuk berzikir kepadanya. Ada 3 poin. Bangun dalam keadaan afiat, alhamdulillah. Kembalikan ruh kita, alhamdulillah. Yang ketiga, Allah mengizinkan kita masih mengingat Allah dan kita beribadah kepada Allah. Ini namanya doa bangun tidur. Tapi di dalamnya tidak ada kata bangun. Justru yang ada lebih detail daripada doa yang kita hafal. Kembalikan ruh kita. Pertanyaan saya, kalau ada istilah kembali ruh kita, berarti ruh kita saat kita tidur pergi. Betul? Pergi, kemudian kembali. Kemana ruh kita?
ke mana ruh kita. Saya ketika membaca doa yang kedua ini bertambah kaget. Karena yang pertama yang kita hafal semua, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, ada kata mati dan hidup. Tapi ini lebih detail lagi, ada kata ruh kembali, berarti ruh kita tidak ada saat kita tidur. Membuat saya penasaran, berfikir lagi, mencari tahu, menggali lagi, membaca sana, membaca sini, ingin mendapatkan jawaban, ada apa di saat kita tidur. Sampai saya menemukan doa, namanya doa tidur. Apa isi doa tidur? Hafal enggak? Apa? Coba. Doa kalau mau tidur, doanya apa? Bismikallahumma, di riwayat Bismikallahumma amutu wa ahya, di riwayat Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Berbagai macam riwayat. Tapi kalau saya singkatkan, kalau boleh saya singkatkan, artinya Bismillah saya mati. Namanya doa tidur, tapi tetap dalamnya mati dan hidup. Bismikallahumma amutu wa ahya. Kalau saya boleh singkatkan, Bismillah saya mati. Dan hadisnya sahih. Belum saya mendapatkan jawabannya. Menggali dan mencari tahu sampai saya menemukan doa yang kedua. Ternyata doa tidur ada dua lagi. Ternyata doa mau tidur ada dua, doa bangun tidur ada dua. Doa bangun tidur yang dihafal umat Islam, Alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Yang kedua, banyak sekali tidak menghafal, bahkan tidak pernah mendengar, Alhamdulillah alladzi afani fi jasadi wa radda ilayya ruhi wa adhina li bi dzikri. Doa tidur ada dua, tapi yang awal semua banyak hafal Bismikallahumma amutu wa ahya. Tapi ada satu doa yang sangat indah, sangat dalam, bahkan sangat membuat kita harus muhasabah diri, tapi banyak yang tidak hafal. Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'hu fa in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfadhha bima tahfadh bihi ibadaka as-salihin. Hafal belum? Capek deh. Agak panjang ya? Bismika Rabbi, coba sama-sama. Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'hu fa in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfadhha bima tahfadh bihi ibadaka as-salihin. Yang artinya, dengan namamu aku berbaring ya Allah, dengan namamu aku angkat, artinya bangun. Kalau ditetapkan kematianku malam ini, rahmatilah aku. Kalau dilepaskan nyawaku masih punya umur, jagalah diriku sebagaimana terjaga dirinya hamba-hamba yang salih. Ini mesti hafal. Jangan hanya Bismikallahumma amutu, hafal ini. InsyaAllah kalau sering dibaca, walaupun dari buku, 1 minggu, paling lama 10 hari sudah hafal. Sudah hafal. Dan subhanallah ketika saya baca Al-Quran, terjawab selama ini yang membuat saya penasaran. Menemukan jawaban semua doa ini yang kita sama-sama baca. Ternyata sumbernya ada di dalam Al-Quran. Walaupun saya hafal Quran semenjak kecil, masih usia 11 tahun, tapi kadang-kadang belum tentu mampu menghayati seluruh isi Al-Quran. Belum tentu setiap orang hafal
mampu menhayati seluruh isi Al-Quran? Belum tentu. Contohnya, Sayyidina Umar bin Khattab, ketika wafatnya Rasul, beliau tolak, tidak terima. Bagaimana Rasulullah SAW bisa mati? Sampai Abu Bakar naik mimbar, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat, wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul, afa in mata aw qutila qalabtum ala a'qabikum, wa man yanqalib ala aqibayhi falan yadurra Allah shay'a wa sayajzi Allahu asy-syakirin. Ketika Sayyidina Abu Bakar baca ayat ini, Sayyidina Umar berkata, demi Allah, rasanya sepertinya baru pertama kali mendengar ayat ini. Padahal Sayyidina Umar penhafal Al-Quran. Itu menunjukkan kami sebagai penhafal Al-Quran belum tentu mampu menhayati semua isi-isi ayat-ayatnya. Makanya ketika saya baca, kebetulan baca tilawah khataman, saya melewati satu ayat. Ternyata Allah di saat saya baca ayat ini, Allah bukakan hati saya, menemukan jawaban yang selama ini membuat saya penasaran, mendapatkan jawaban seluruh doa bangun tidur maupun doa tidur. Surah Az-Zumar, surah 39 ayat 42. Kalau boleh saya usulkan, tuliskan ayat ini dan terjemahannya dan simpan di dinding kamar agar setiap keluar masuknya kita sadari dan kita hayati ayat ini. Ternyata jamaah sekalian, setiap malam kita tidur proses menghadapi kematian. Bisa bangun, bisa tidak. Bisa memelik mata, masih lihat kanan kiri, ada di samping istri kita. Bisa juga satu saat melik mata, ada di hadapan kita mungkar nakir. Saya setiap mau tidur, saya baca doa ini, saya minta maaf sama istri saya. Barangkali malam ini malam perpisahan. Bismikallahumma amutu wa ahya. Bismika rabbi wada'tu jambi. Wa bika arfa'hu. Fa in amsakta nafsi farhamha. Wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadh bihi ibadaka salihin. Aku ikhlas dan ridha kepadamu. Mudah-mudahan kamu ikhlas dan ridha kepadaku. Dan saya mohon maaf. Karena ini bisa menjadi malam terakhir. Nangis deh. Dah jadi tidur. Bahkan Barnab minta, bisa enggak tak usah dibahas itu setiap kita mau tidur? Ya. Tapi saya tetap bahas. Ya itu kan hal pasti dan sering terjadi. Kita harus berhati-hati dan kita mempersiapkan diri menghadapinya. Makanya Allah ingatkan, simpan ayatnya. Surah 39, surah Az-Zumar ayat 42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم. Ada yang bisa bacain terjemahannya? Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Allah memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya. Sebentar. Karena ini sudah saya close ya. Saya mau close ya. Jadi tolong hati-hati. Bu. Tolong diperhatikan. Karena ini penting sekali kita fahami. Agar kenapa kita harus fahami ayat ini? Agar doa tidur dan doa bangun tidur ketika kita baca, terbaca dari dalam hati. Terasa betul betapa bernikmat umur yang kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala setiap hari. Coba. Jadi pelan-pelan Ibu, santai, relax, kita masih ada waktu panjang, juga masih ada giliran guru kita, Kiai Haji Arifin Ilham. Coba. Allah memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya. Satu,
Allah memegang nyawa seorang ketika atau saat kematiannya. Berarti saat kita meninggal dunia yang memegang nyawa kita siapa? Allah. Kira-kira ada enggak yang kedua atau hal yang kedua atau penjelasan Allah memegang nyawa kita selain kita mati? Ada enggak? Ini jawabannya. Terus? Dan nyawa seseorang yang belum mati ketika dia tidur. Dan memegang nyawa seorang belum mati ketika tidur. Makanya ada salah satu athar, orang yang tidur dalam keadaan wudu, Allah memegang nyawanya dan ruhnya mampu bersujud di hadapan Allah. Karena dia tidur dalam keadaan berwudu. Ruhnya mampu bersujud di hadapan Allah. Ini bukan hadis ya, tapi athar. Terus? Maka dia tahan nyawa orang yang telah dia tetapkan. Sekarang megang nyawa orang ketika mati, wafat, itu sudah tidak perlu dijelaskan. Tidak bagi maksudnya apa? Ini dah bagi maksud. Kalau Allah berkata Allah memegang nyawa seorang ketika mati, maksudnya apa? Dah bagi maksud, sudah jelas. Kalau mati, Allah memegang nyawa kita. Yang perlu menjelaskan maksudnya, ini tahap yang kedua. Allah memegang nyawa seorang yang belum mati ketika tidur. Oh maaf ya Allah, maksudnya apa? Ini baru fantas kita berkata maksudnya apa? Allah jelaskan maksudnya. Terus lanjut. Yang telah dia tetapkan kematiannya dan dia lepaskan nyawa yang lain sampai waktu yang di saat ditentukan. Tidur, ada yang dimegang nyawanya, tapi Allah takdirkan, ditetapkan kematiannya. Makanya ruhnya tidak dikembalikan. Makanya ketika kita bangunin salat subuh, inna lillah wa inna ilaihi, dia tidak berkesempatan lagi berkata, alhamdulillah alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Karena nyawanya di saat tidur yang dimegang oleh Allah, Allah tetapkan kematiannya, tidak dikembalikan. Tapi ada lagi, terus? Sungguh pada yang demikian itu. Maaf, mundur sedikit. Dia tetapkan kematiannya dan dia lepaskan nyawa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Ada yang dilepaskan karena sedang dimegang oleh Allah, tapi ada yang dilepaskan nyawanya sampai ke waktu yang ditentukan oleh Allah. Yang lebih menarik jemaah sekalian, di ujung ayat ini Allah tidak berfirman, inna fi dzalika laayatin liqaumin yattaqun, inna fi dzalika laayatin liqaumin yu'minun, inna fi dzalika laayatin liqaumin ya'lamun. Tidak dan bukan. Allah tidak berkata ini tanda kebesaran orang-orang yang tanda kebesaran Allah bagi orang yang bertakwa. Bukan. Ini tanda kebesaran Allah bagi orang yang beriman. Bukan. Ini tanda kebesaran Allah bagi orang yang mengetahuinya. Bukan. Tapi yang menarik dan sesuai dan cocok pas terpilih kata inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun, yang artinya sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Berarti jamaah sekalian, setiap malam kita tidur dimegang nyawanya oleh Allah. Bisa terjadi dipertahankan nyawanya, bisa terjadi dilepaskan nyawanya ke waktu yang ditentukan. Peristiwa ini terjadi setiap malam. Itu tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Allah mengajak kita berfikir. Hati-hati, setiap malam kamu menghadapi proses kematian. Bisa menjadi malam terakhir, bisa masih punya umur lagi. Kalau kita hayati dan maknai ayat ini, makanya kita baca yang doa menjadi salah satu doa tidur sama dengan makna ayat ini. Bismika Rabbi, dengan namamu ya Allah aku berbaring, dengan namamu ya Allah aku mengangkat atau bangun. Ya Allah, kalau ditetapkan kematianku malam ini, rahmatilah. Karena Allah berfirman, kalau ada nyawa yang ditahankan nyawanya, ada yang dilepaskan. Kalau ya Allah saya terpilih malam ini, dipertahankan nyawanya, rahmatilah. Kita semua membutuhkan rahmat. Kenapa terpilih kata rahmatilah?
karena kita saat menghadapi kematian, saat kita menghadapi sakratul maut, saat memasuki kuburan sendiri di tempat yang gelap, saat menghadapi mungkar nakir dipertanyakan, kita semua proses ini sangat membutuhkan rahmat dari Allah. Makanya terpilih kata farhamha. Wa in arsaltaha fahfadha. Kalau ya Allah kami masih diberikan umur dan dikembalikan ruh kami, ya Allah jagalah diri kami sebagaimana dijaga atau terjaga hamba-hamba yang salih. Faham? Makanya ketika bangun tidur, saya punya kebiasaan begitu bangun tidur, buka mata, lihat ke kanan, oh istri saya. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Saya baca 3 kali. Baru saya berkata, Alhamdulillah, alladhi ahyana ba'dama amatana, wa ilayhin nusyur. Alhamdulillah, alladhi afani fi jasadi, wa adhina li bidhikrihi, wa radda ilayya ruhi. Baru saya baca, sebagaimana riwayat Abdullah bin Abbas di Sahih Bukhari, inna fi khalqis samawati wal ard, wa ikhtilafil layli wan nahar, la ayatin li ulil albab, alladhina yadhkuruna Allah qiyaman, wa qu'udan, wa ala junubihim, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله وما عند الله خير للأبرار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون 10 ayat terakhir surah Ali Imran. Itu sunnah Nabi Muhammad. Bangun tidur, baca Alhamdulilladzi afa, Alhamdulilladzi ahyana ba'da ma matu lin nusyur, Alhamdulilladzi afani fi jasadi wa radda ilayya ruhi wa adhina li bi dhikri, baru baca inna fi khalqis samawati wal ard sampai akhir. 10 ayat terakhir dari suratul Baqarah. Kalau sebelum tidur, kalau bisa berwudu, kalau boleh tutup dengan witir, karena bisa kita malam itu malam terakhir, makanya kita melaksanakan witir. Makanya Rasul banyak nasihat dan wasiat kepada sahabat termasuk Abu Hurairah untuk jaga witir sebelum tidur. Seandainya kita tidak berkesempatan hidup lagi, kita sudah tertulis nama kita menjadi ahli witir. Kalau sudah berkesempatan lagi kita bangun, bisa tahajud, boleh kita tahajud sebanyak-banyaknya, tapi tidak boleh witir lagi karena sudah witir duluan. Apalagi kalau bisa kita baca suratul Sajadah dan surat Tabarak, karena ini menjadi merupakan keselamatan dari siksa kubur. Baru kita tidur, insya Allah kalau kita meninggal dunia, sudah kita berikhtiar, beramal sebelum kita tidur, insya Allah menjadi tanda husnul khatimah. Sudah faham? Sudah jelas? Bisa kira-kira amalkan? Bisa kita hayati? Saya tidak mau ibu-ibu hanya hafal doa, tapi bisa hafal doa. Kalau bisa saat kita membaca doa, meneteskan air mata, ternyata umur yang diberikan oleh Allah sangat berharga, sangat mahal. Makanya jangan salah guna umur kita. Semoga bermanfaat.
Apa yang saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma barik lana wa barik alaina. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa tuqa. اغفر لنا ولعلمائنا ولمشايخنا ولأساتذتنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. Ya Allah, jadikan pertemuan ini dan ilmu yang sama-sama kami belajari menjadi ilmu bermanfaat, menjadi saksi baik bagi kami di hadapan-Mu hari kiamat, dan mampu kami istiqamah menamalkan sampai akhir hayat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.